Generation Z atau Gen Z, kelahiran tahun yang kalau dari Wikipedia itu sebutannya dari tahun 1997 sampai 2012. Umurnya itu berarti 12 sampai 27 tahun per video ini dibuat. Cuman ya, di video ini kita bakal lebih fokus sama mereka yang umur 15 tahun ke atas ya. Yang mungkin sekarang sedang duduk di bangku SMA, sedang kuliah, atau mungkin sedang mencari kerja. Generasi ini adalah generasi pemalas, mental tempe katanya, nggak bisa bekerja, dan kadang dibilang kurang ajar sama orang-orang yang generasi atas. Gue sendiri juga generasi Z dan gue bisa dibilang ya lumayan relate lah sama kalimat-kalimat itu. Cuman ada alasan kenapa kalimat itu bisa keluar. Dan yang kalau gue lihat dari at least lingkaran teman-teman gue yang sesama Gen Z, ini malah kebalikannya. Di video kali ini gue bakal bedah sedikit ya. Ini bakal lebih ke ngobrol santai aja sebenarnya tentang gimana Gen Z ini kehidupannya di zaman sekarang. Dan yang gue juga tahu orang-orang yang nonton di sini itu juga banyak yang bapak-bapak, ibu-ibu. Jadi supaya kalian lebih paham Gen Z itu sebenarnya sekarang kayak gimana sih kondisinya dibandingin sama kalian di zaman dulu gitu ya. Jadi video ini dibuat supaya kita bisa saling mengerti generasi X, generasi boomer, sama generasi Z. Halo semuanya, nama gue Josh Gultom. Selamat datang di channel gue pribadi. Kalau kalian suka dengan konten seperti ini, kalian bisa follow sosmed gue yang lainnya di Instagram dan TikTok dengan nama akun Josh Rafgate. Kalian juga bisa join Discord room yang udah gue taruh linknya di deskripsi di bawah, dan kalian bisa akses channel-channel rahasia di dalam dengan gabung membership YouTube channel ini. Di YouTube membership kalian juga bisa lihat kelebihan lainnya seperti dapat akses ke video yang belum tayang duluan, dan Discord gue yang lumayan aktif ngebagiin info A1 yang udah gue sortir pribadi tentang dunia, financial market, dan Web3. So, see you di Discord, kita balik ke videonya. Seperti tadi gue bilang ya, di awal, setidaknya ya, yang ada di lingkaran gue gitu, generasi Z-nya yang gue lihat, itu bekerjanya lebih keras daripada generasi yang ada di atas. Kita semuanya punya pekerjaan lebih dari satu. Kita tuh nyambi pekerjaannya. Ada yang kerjanya 2 pekerjaan sekaligus, ada yang bahkan bekerja 3 pekerjaan sekaligus, atau bahkan lebih. Entah itu kerjaan kantoran ataupun freelance. Bukan karena kita gila kerja, ya, bukan. Tapi karena emang gajinya itu nggak cukup. Duitnya itu nggak cukup sama sekali. Dan ini gue ngomong seperti ini bukan artinya semua Gen Z itu bagus ya. Pasti ada bad apples di antara kita semua. Pasti ada orang-orang pemalas lah. Generasi Z pemalas juga pasti ada, nggak mungkin nggak. Saingan lapangan pekerjaan itu juga semakin gila belakangan ini. Kalian terasa nggak sih? Mungkin nggak usah Gen Z aja deh. Semua orang yang nonton video ini, apakah kalian ngerasa mencari pekerjaan di zaman sekarang itu lebih susah daripada biasanya? Terutama bagi kalian yang belum dapat pekerjaan. Coba tulis di kolom komentar, seberapa susah kalian cari pekerjaan di tahun 2024 dibandingin sama zaman-zaman dulu. Dan ini sebenarnya, yang kalian rasain ini sekarang, susah mencari pekerjaan ini sebenarnya masih mending di tahun 2024. Kita belum bersaing secara langsung dengan AI nantinya. Bakal makin parah lagi pengangguran beberapa tahun lagi karena digantiin sama AI. Dan masih banyak banget di komen beberapa video gue yang mengira AI itu nggak bisa ngegantiin banyak orang. Gak akan bisa ngegantiin pekerjaan mereka. Mungkin pekerjaan kasar untuk sementara ini belum. Tapi pekerjaan-pekerjaan kantoran, pekerjaan-pekerjaan yang repetitif gitu. Buruh pabrik itu sangat bisa digantiin sama AI. Atau bahkan gak usah AI, robot biasa aja tuh bisa gantiin pekerjaan yang repetitif. AI ini akan menjadi new normal. Layaknya sekarang orang Jakarta atau orang-orang di kota besar itu gak bisa hidup lagi tanpa ada yang namanya Grab atau Gojek. Ya mungkin bisa, cuman akan nggak nyaman lagi hidupnya, nggak ada lagi yang nganterin GrabFood ke rumah ya, GoFood. Kalau kalian mau keluar itu nggak ada lagi yang jemputin kalian dari rumah gitu, kalian harus cari taksi atau cari ojek pangkalan gitu. Hidup tidak sama lagi semenjak Uber, Grab, Gojek sudah hidup di antara kita. Ini akan sama seperti AI. Begitu AI sudah lumrah di semua kehidupan kita, kita tidak mungkin lagi hidup tanpa AI. Perusahaan nantinya akan lebih senang untuk mempekerjakan AI daripada mempekerjakan orang-orang beneran yang kerjanya itu malas-malesan dan lambat. Dan belum tentu kadang ngerjain pekerjaan yang harusnya dilakuin. Bisa aja kadang dia telat kerja, bisa aja kadang dia tidak mencapai target, dan segala macamnya. AI bahkan juga beberapa kasus jauh lebih murah daripada mempekerjakan manusia normal. Dan sebenarnya ya, kalau kita ngomongin tentang lapangan pekerjaan, gue itu ngeliat banyak banget lapangan pekerjaan di luar sana. Tapi ya, lapangan pekerjaan itu high skill labor gitu, butuh skill yang sangat tinggi untuk lu bisa masuk ke dalam, dan requirement itu juga banyak ya. Bisa ini, bisa itu, harus bisa Photoshop, harus bisa Adobe Premiere, harus bisa ngetik Microsoft Word, harus bisa pakai Excel, harus bisa menguasai ini, menguasai itu ya. Bisa menciptakan langit dan bumi, bisa elemen api, elemen air gitu. Udah jadi avatar semuanya. Dan belum lagi
Ada yang bilang kalau minimal usianya harus sekian dan maksimal usianya harus sekian. Ini tuh banyak banget permintaan yang diminta sama perusahaan. Dan ini tuh gak bisa disalahin perusahaannya juga. Karena perusahaan emang butuhnya begitu. Tapi ya, gimana ya? Kalau kalian terlalu berharap sama perusahaan-perusahaan yang seperti ini ya, kalian gak akan pernah dapat pekerjaan. Jadi antara kalian yang harus bisa high skill labor jobnya itu, kalian yang naikin skill kalian untuk bisa dapetin pekerjaan itu, atau kalian yang buat pekerjaannya dengan bekerja sendiri. Ntar bakal gue jelasin juga di belakang. Generasi Z ini sekarang punya tantangan yang sangat berbeda dengan generasi X atau dengan generasi boomer. Yang mungkin sekarang udah jadi bos di sebuah perusahaan. Atau mungkin kalau kita bekerja gitu udah duduk di tahta yang lebih tinggi gitu. Punya gaji yang lebih tinggi daripada umumnya. Kita sekarang tinggal di zaman yang berbeda dengan sistem keuangan yang berbeda juga. Ya. Uang di tahun 1980-an ya, sama uang di tahun 2024 itu beda. Tulisan uang di atas kertasnya aja udah beda, ya. Nominalnya aja udah beda gitu. Uang dengan cetakan tertulis 100.000 itu baru keluar tahun 1999. Gara-gara krisis moneter tahun 1998. Inflasi terjadi gila-gilaan. Dan apakah kalian kira di zaman dulu itu keuangannya dengan cara bekerja itu sama dengan sekarang? Enggak, sudah pasti beda. Teknologinya juga sudah sangat berbeda. Kita mungkin dulu kalau misalnya ke mall gitu masih ada yang menulisin tiket parkir ya, bayar tiket parkir. Nggak ada, sekarang udah hilang pekerjaannya. Itu pekerjaan-pekerjaan biasa. Dan apakah pekerjaan-pekerjaan biasa yang kalian anggap tidak bisa digantiin sekarang, itu tidak bisa diganti sama AI ke depannya? Sudah pasti bisa. Mungkin nggak semuanya, tapi pasti ada pekerjaan yang diganti sama AI. Generasi atas juga mungkin bilang, ya uang kalau misalnya ada, mendingan langsung invest ke properti aja gitu. Ya mereka nggak salah. Ya, itu works di zamannya mereka. Lah, generasi Z sekarang, amit-amit mau beli rumah atau properti buat investasi. Buat beli tinggal aja itu nggak sanggup. Ini semua salah siapa? Kalau gue bilang ya, salah semua generasinya. Generasi X salah, generasi boomer salah, generasi Z juga salah. Para orang tua beli properti terlalu banyak dengan alasan investasi. Sehingga rumah itu sangat sedikit yang tersedia untuk bisa dijual. Nggak jarang juga generasi atas punya lebih dari satu rumah. Ini bakal bikin harga rumah itu semakin lama semakin tinggi. Jadi mereka emang bareng-barengan tuh. Ponzi-nya tuh bareng-barengan semuanya di satu generasi sehingga harga rumah itu semakin tinggi. Gaji UMR yang diberikan oleh perusahaan itu juga tidak sesuai dengan inflasi yang terjadi. Dan gak jarang juga, mungkin kalian juga yang nonton ini, gak jarang bahwa gaji yang kalian terima dari perusahaan itu gak sesuai sama UMR di kota tersebut. Gaji misalnya UMR-nya 4,5 juta gitu. Kalian dapatnya cuma 2,5. Pekerjaannya sama-sama kerjanya sebulan gitu. Apakah itu bisa menghidupi kalian? Tentu tidak. Jadi kalian harus bekerja lebih dari satu pekerjaan. Orang zaman dulu, ya orang tua gua gitu, itu bisa bekerja dengan gaji UMR dan sanggup beli rumah dengan cicilan. Bisa beli rumah 2 lantai dengan beberapa kamar. Sekarang, boro-boro dapat 2 lantai. Beli rumahnya aja kagak dapat. Kalaupun mau beli, ya itu harus tempat tinggalnya jauh banget dari perkotaan. Harus di tempat yang baru banget gitu terbentuk. Misalnya kayak mungkin sekarang kalian pernah dengar perumahan kayak misalnya di Tenjo gitu. Yang out of nowhere tiba-tiba dibangun perumahan baru yang sangat murah. Dan targetnya itu orang-orang Gen Z. Supaya mereka bisa commute ke Jakarta gitu via KRL. Dan kenapa tadi gue bilang ini salah Gen Z juga? Karena Gen Z ini juga punya kebiasaan ya. Yang gue juga lihat di semua teman-teman gue. Itu punya kebiasaan keuangan yang sangat jelek. Gue kenal beberapa teman-teman gue yang kalau misalnya habis gajian itu langsung beli barang. Langsung beli ini itu. Gak penting. Langsung beli mainan-mainan gak penting gitu untuk dikoleksi di rumah. Terus habis itu mereka stres. Aduh job aku gak ada uangnya. Aduh gak bisa bayar ini, gak bisa bayar itu. Tapi mereka punya barang koleksi segitu banyak. Anime, komik-komik apa segala macam gak penting gitu. Mereka punya. Terus kalau misalnya udah gajian, nabung-nabung capek-capek, terus mereka kemana? Mereka healing, pergi ke Bali, pergi ke Thailand, pergi ke Malaysia, pergi ke Singapura, habis-habisin duit. Buang-buang duit semuanya. Terus mau kayak gimana? Gak punya tabungan, gak bisa investasi. Ya udah nanti mereka kerja lagi, dapat gaji, habisin lagi uangnya. Cuman begitu-gitu aja. Cuman gali lubang, tutup lubang, gali lubang, tutup lubang, gali lubang, tutup lubang. Hanya seperti itu aja generasi Z. Mereka sudah tidak punya lagi yang namanya planning jangka panjang. Tapi gue gak bisa nyalain mereka juga. Karena generasi atas itu gak pernah ngajarin anaknya untuk investasi yang benar itu seperti apa. Literasi keuangan di Indonesia itu sangat-sangat jelek. Nabung itu mungkin jago ya, simpan uang di bank. Tapi investasi itu nggak bisa sama sekali. Dan menurut gua ya, kalau misalnya ada orang tua yang mengajarin anaknya untuk beli rumah, untuk investasi properti gitu. Di zaman sekarang menurut gua agak aneh.
Dan ini tuh konotasinya beli rumah untuk investasi ya, bukan untuk tempat tinggal, tapi investasi. Kalau tempat tinggal ya monggo silahkan gitu, rumah pertama, terserah kalian. Tapi kalau misalnya investasi, beli properti, dan dia tidak punya uangnya, dia harus nyicil, itu menurut gua aneh. Ya, dimana-mana orang ngajarin kalau investasi itu tidak boleh punya utang. Nah, ini investasi pakai utang. Itu aneh menurut gua. Mendingan kalian beli yang lain aja, beli saham yang lebih liquid malah. Kalau misalnya mau dijual lebih gampang ya. Kalau misalnya mau beli kripto lebih mudah dijual. Ini kalian beli properti pakai utang yang belum tentu harganya naik tahun depan dan belum tentu laku tahun depan. Kalau misalnya tiba-tiba banjir di daerah itu gimana? Beda lagi ceritanya. Tapi kembali lagi seperti gue bilang di awal, video ini tujuannya bukan untuk nyalahin Gen Z ataupun generasi yang ada di atas, tapi mau nyadarin kalian kalau semua generasi ini sekarang tinggal di zaman yang berbeda. Ini adalah zaman yang bukan lagi tahun 1990-an. Beda sekarang zamannya. Gak ada lagi gunanya menabung di bank. Yang ada boncos, dimakan sama inflasi. Nabung reksadana pasar uang, yang itu investasi cuma naik-naik doang tuh 4%, 3%. Gak ada gunanya, kemakan sama inflasi. Nabung reksadana pendapatan tetap. Returnnya masih lebih kecil daripada inflasi itu sendiri. Inflasi itu nggak 3% ya, seperti yang dibilang sama BI, Bank Indonesia. Kalian lihat aja, nggak usah percaya data dari pemerintah atau dari bank sentral. Kalian lihat aja barang-barang di sekitar kalian. Kalian lihat biaya uang sekolah itu tiap tahun naik berapa, ya. Biaya telur itu naik berapa, beras naik berapa tiap tahun. Kalian hitung dan kalian lihat berapa kenaikannya. Itu namanya inflasi. Apakah benar naiknya cuma 3%? Kan enggak. Terus beberapa minggu lalu nih belakangan baru ketahuan nih ada Pemda yang ternyata memanipulasi data inflasi di Indonesia. Jadi apakah 3% itu benar? Ya sudah pasti enggak. Tapi kalau kalian mau percaya sama Bank Indonesia ya silakan. Gua nggak maksa kalian. Jadi uang kita harus ditaruh di mana? Ya, dimasukin ke investasi yang returnnya 10-15%. Apakah mudah? Tidak. Tidak mudah. Untuk kebanyakan orang itu sama sekali tidak mudah. Karena ngelihat harga itu naik turun gitu, portofolio mereka naik turun itu tidak mudah sama sekali untuk pemula. Generasi Z itu udah harus lebih dewasa, jauh lebih cepat daripada biasanya. Anak-anak SMA di zaman sekarang itu udah mulai cari duit sejak di bangku sekolah. Udah ada yang punya bisnis malah. Udah belajar investasi, which is a very good thing. Mereka lebih cepat dewasa daripada seharusnya, seperti gue bilang tadi. Karena mereka ini tahu, begitu mereka lulus, kerjaan itu belum tentu ada. Kalaupun ada, kemungkinan gajinya tuh kecil biasanya. Butuh setidaknya sarjana atau S1 untuk bisa dapat kerja. Itu pun gajinya belum tentu layak. Udah capek-capek kuliah, bayar mahal, dapat kerjaan pun belum. Belum tentu. Belum tentu lagi kalau misalnya mereka kuliah, itu ada beberapa universitas malah menganjurkan untuk memakai pinjol, kan tolol. Buat kalian yang masih sekolah ya, masih SMA atau bahkan masih SMP, gue nggak tahu yang nonton ini siapa gitu, atau mungkin orang tua yang punya anak gitu di bangku sekolah, gue rekomen untuk mulai pikirin masa depan kalian dari sekarang. Kalian hidup itu bukan lagi di zaman yang nyaman. Sekarang itu ekonomi sulit ya, tidak ada lagi ekonomi mudah di masa depan ini. Kalau perlu, lu cari job yang lu bisa stay di Indonesia, tapi kerjaannya itu di luar, kantornya itu di luar, jadi kerjanya online. Ada banyak banget, ya, ada banyak banget. Yang kalian perlukan itu cuman komputer dan bisa bahasa Inggris. Mungkin salah satu pekerjaan atau industri yang belakangan ini sedang digaung-gaungkan gitu ya, itu adalah di dunia Web3 atau AI, ya. Di kripto atau artificial intelligence. Jadi kalau di Indonesia kalian nggak dapat pekerjaannya, kabur aja ke luar negeri nggak apa-apa. Yang penting kalian bisa ngomong bahasa Inggris yang tadi gue bilang, ataupun bahasa yang di negara tersebut kalian mau kunjungin. Dan kalau kalian berani, itu kalian emang datang dari keluarga yang lebih sedikit berduit, berani aja kabur ke luar negeri, nggak apa-apa, dan cari pekerjaan di luar negeri sana. Kalian mendingan ya, ini dari opini pribadi gue ya bahkan ya. Kalian mendingan jadi barista di Melbourne daripada jadi manajer di sebuah pabrik di Indonesia. Gajinya lebih tinggi di sana. Gitu loh. Gaji manajer mungkin 8 juta, 9 juta, 10 juta. Di Australia itu gajinya tuh 30-an sampai 40-an juta dan masih ada kembalian gitu. Walaupun memang benar pengeluaran di sana emang lebih besar. Biaya hidup di sana lebih besar. Tapi biaya hidupnya tidak melebihi penghasilan mereka. Penghasilan mereka itu jauh lebih besar daripada biaya hidup. Jadi masih ada sisa, masih ada sekitar 1.500 bahkan 2.000-an dolar untuk bisa ditabung. Itu tiap bulan kalian bisa beli iPhone. Dan hidupnya juga lebih, work-life balance-nya juga lebih jelas gitu. Kerja dari jam berapa sampai jam berapa, pulang, ya udah
Nggak ada pekerjaan lain gitu. Itu barista ya. Tapi terserah kalian apakah kalian mau hidup seperti itu terus-terusan gitu kan. Pasti kan kalian mau naik level, nggak mau jadi barista terus-terusan. Tapi kalau kita ngomongin secara finansial, lebih wealthy orang yang kerja di luar, pekerjaan biasa ya. Entah pekerjaannya di pertanian atau peternakan gitu di luar negeri daripada kerjaan kantoran di Jakarta. Kalau kalian nggak mau seperti itu atau nggak punya aksesnya ke sana, kalian silakan belajar pakai sosmed. Bukan cuma dimainin doang, bukan cuma scroll, main TikTok, joget-joget dangdutan gitu. Nggak kayak gitu ya cara main sosmed ya. Kalian belajar juga gimana cara cari duit dari TikTok ya. Kalian cari duit dari YouTube, dari Instagram. Dan kalau mau belajar tentang hal ini, itu jangan yang ambil yang free doang. Beneran cari kelasnya, beneran cari yang berbayar. Informasi berbayar itu jauh lebih berkualitas daripada informasi yang gratis. Percaya sama gua, kalau kalian mau ikutan kelas, bayar kelasnya. Cari aja kelas di internet di luar sana, ada banyak banget ya. Kalau ada yang nawarin harga diskon segala macam, ikut aja. At least kalian dapat ilmu sedikit. Di zaman sekarang, kalian sudah harus bisa cari uang dari internet. Gak peduli kalian dari generasi apapun. Mau dari generasi Z, mau boomer, mau gen X, mau gen alpha, bahkan yang masih anak kecil. Itu harus bisa cari duit dari internet. Terutama yang masih muda, yang gen Z sama, ya gen alpha mungkin belum bisa lah. Terutama yang gen Z lah. Yang udah tiap hari itu pakai sosmed. Attention, itu is the new oil. Ya. Ini kalian nonton gue sekarang, gue bisa dapetin atensi kalian sampai di detik sekarang. Ini gue dapet duit nih. Kalian nonton iklan kan dari tadi kan? Ada entah nonton iklan di awal atau di tengah video gue nggak tahu. Tapi kalian ada nonton iklan. Itu duit buat gue. Dan ya seperti itu. Ini pekerjaan gue emang. Gue mencari duit dari online atau cari pekerjaan online yang lain gitu. Kalau misalnya kalian nggak ngerti cara dapetin atensi, pakai AI untuk bisa bikin kerjaan kalian lebih efisien. Kalau kalian freelance dan tidak menggunakan AI, kalian aneh di zaman sekarang. Kalau kalian nggak ngerti cara mendapatkan uang dengan menggunakan AI ya, udah pernah gue buat videonya di sini. Ya, ini video tentang gimana cara bikin uang pakai AI. Ini cuma butuh komputer dan internet aja. Jadi bagi kalian yang pasrah cari uang tambahan, ini bisa banget kalian mulai, kalian tonton, dan jadi ilmu baru buat kalian. See you in the next video, bye-bye.